Pada bab ini saya akan membahas masih berhubungan dengan desain interior, yaitu perancangan dan merancang desain interior. Ada beberapa yang perlu diperhatikan saat merancang desain interior, yaitu aspek perancangan interior, lalu proses interior, setelah itu konsep pada interior yang akan dibuat, apakah bangunan rumah tinggal atau bangunan yang bersifat umum, kemudian lokasi dan denah, dan yang terakhir fasilitas dan aksesibilitasnya. Oke, langsung aja. Yang pertama, aspek dari sebuah perancangan interior. Seorang desainer harus merancang sebuah konsep berupa gambar rancangan atau biasa disebut dengan sketsa. Di sini, desainer interior biasanya melengkapi konsep visualnya dengan konsep yang dapat menjelaskan setiap bagian dari desain. Jadi, gambar kalian harus jelas dari segi ukurannya, panjangnya, bentuknya, sehingga gambar kalian dapat dibaca oleh pekerja lapangan atau tukang. Aspek yang perlu kalian perhatikan dalam merencanakan interior antara lain pengaturan denah atau layout dari sebuah ruangan bangunan dan penetapan ukuran atau dimensi yang diukur dengan skala tertentu. Kemudian baik itu menggunakan skala internasional maupun imperial. Lalu penentuan tata warna atau coloring pada masing-masing ruangan. Kemudian penentuan letak zonasi dan sirkulasi. Kemudian penyesuaian interior dengan elemen dasar tata ruangan dalam hingga gaya dan tema yang diinginkan. Kembali lagi pada tujuan utama yang telah dijelaskan, bahwa desain interior bukan selalu soal membuat ruangan menjadi estetik, tetapi juga soal memanfaatkan ruang agar efektif dan efisien. Dalam menyusun tujuan tersebut, desainer harus melihat prinsip-prinsip dan unsur-unsur yang membentuk desain serta menganalisa untuk mengelola masing-masing elemen. Lanjut, yang kedua, proses ketika kalian mendesain interior. Proses itu serangkaian kegiatan. Jadi mudahnya adalah runtutan kegiatan ketika kalian sedang membuat desain interior. Ya, seperti yang ada di bab 1 yang sudah saya jelaskan. Dimulai dari identifikasi masalah, perencanaan, perancangan, pembuatan konstruksi, sampai evaluasi. Itu termasuk proses desain interior. Pada proses tersebut banyak tahapan-tahapan yang saling terkait yang tidak dapat dipisahkan, sehingga perubahan satu proses dari sebuah desain mengharuskan bagian sebelumnya ditinjau kembali dan direvisi. Oke, lanjut ke profil rumah tinggal dan bangunan umum. Sebelum itu kita ganti background seperti biasa. Rumah di mana tempat kalian untuk memenuhi kebutuhan primer di samping kebutuhan pangan dan papan. Rumah memiliki berbagai jenis, seperti rumah biasa pada umumnya, rusun, apartemen, asrama, hingga mes TNI. Selanjutnya masuk ke bangunan umum. Apa itu bangunan umum? Bangunan umum atau publik merupakan bangunan yang diperuntukkan bukan untuk kepentingan rumah tinggal pribadi. Sebuah bangunan publik merupakan kepribadian dari pemilik bangunan tersebut. Arsitektur dan interior dimunculkan menjadi warna dari pemilik yang dapat dibaca oleh pengunjung atau pengguna ruang tersebut. Karena bangunan publik penggunaannya bukan secara pribadi, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bangunan publik tersebut antara lain sign system atau sistem tanda. Sistem tanda yang dimunculkan pada bangunan publik harus dapat dibaca oleh target audiensnya dengan jelas. Sign system sendiri terdiri dari berbagai hal antara lain wayfinding, traffic sign, signboard, dan bentuk sign lain yang diterapkan pada interiornya. Sign system akan memudahkan penggunanya dalam memanfaatkan fasilitas yang ada pada bangunan tersebut. Setelah itu, ergonomi. Faktor ergonomi pada interior bangunan sangat diperlukan dalam interior untuk bangunan umum. Ergonomi harus disesuaikan dengan pengguna ruang tersebut, serta fungsi dari ruang tersebut. Kelayakan ergonomi diterapkan dalam semua elemen interior ruang, baik persoalan bentuk, bahan, hingga konstruksinya. Dan yang terakhir, aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan kemudahan dalam mengakses bagi beragam kondisi pengguna, terutama bagi penyandang cacat. Bangunan umum atau publik merupakan bangunan yang diperuntukkan bagi siapapun, tanpa diskriminasi, terlebih lagi bagi difabel. Untuk itu, faktor aksesibilitas harus sangat diperhatikan kelayakannya. Jangan sampai difabel mengalami kesulitan dalam menggunakan fasilitas umum tersebut dengan mandiri. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Got you skipping work and meeting. Fuck it, let's sleep in. Yeah. Lanjut ke lokasi dan denah.
Lokasi itu sendiri adalah kawasan atau area yang luas, baik yang terletak di bagian wilayah perkotaan, pinggir kota maupun luar kota. Lokasi atau site plan menyediakan beberapa informasi penting dari sebuah bangunan yang ada di dalamnya. Informasi yang disediakan berupa total area luas lahan, jumlah bangunan, arah mata angin, jalur sirkulasi, dan lainnya. Sedangkan denah merupakan informasi dari bangunan yang ada. Denah lantai berisikan skala kecil dalam gambar suatu ruangan atau bangunan yang dilihat dari atas. Untuk denah itu dibagi menjadi dua, yaitu denah 2D dan denah 3D. Denah 2D atau dua dimensi merupakan gambar denah yang tradisional, yang berupa sketsa tangan hingga aplikasi menggambar dua dimensi. Denah ini menyediakan gambar seperti layout, furnitur, susunan fasilitas, mudah dilihat dengan menggunakan denah 2D. Contohnya seperti yang ada pada brosur-brosur rumah yang dilihat dari tampak atas. Sedangkan denah 3D atau tiga dimensi ialah virtualisasi dari pemodelan bangunan. Biasa menggunakan aplikasi pemodelan 3D atau tiga dimensi yang dapat dilihat melalui pandang perspektif mata burung. Lanjut ke bahasan yang kelima, yaitu fasilitas dan aksesibilitas. Fasilitas merupakan segala sesuatu berupa benda yang dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan suatu kegiatan tertentu. Contohnya, semisal di sebuah hotel ada ruang fitness. Dalam bangunan publik atau umum, kita lebih mengenal dengan fasilitas umum. Fasilitas umum merupakan sarana yang disediakan untuk kepentingan umum. Sedangkan aksesibilitas adalah sebuah fasilitas untuk memberikan kemudahan orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Standar aksesibilitas bangunan gedung, fasilitas, dan lingkungan termasuk detail ukuran dan penerapannya diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum atau Permen PU Nomor 30 Tahun 2006. Lanjut ke bahasan yang terakhir, itu ada studi kasus yang memberikan gambaran dari semua yang telah saya bahas. Oke, di sini ada perancangan interior Library Cafe di Surabaya. Perancangan interior Library Cafe di Surabaya ini oleh Jessica Hartanto Karjodiharjo pada program studi Desain Interior Universitas Kristen Petra. Pada perancangan interior Library Cafe di Surabaya ini merupakan sebuah perpustakaan yang dilengkapi dengan fasilitas kafe. Tujuannya untuk meningkatkan budaya baca serta mengubah pandangan kaum muda mengenai perpustakaan sebagai sarana belajar terbuka dan nyaman. Jadi buat kalian yang malas membaca, kafe ini cocok untuk meningkatkan literasi kalian. Konsep yang digunakan perancangan bertema Kachian Hami, di mana Kachi bersifat energik, bold, cheerful, and fresh dengan gaya pop art. Sedangkan Hami bersifat kenyamanan ruang dengan gaya modern kontemporer, simple, natural-like, warna netral, kombinasi material alami, modern berdasarkan aspek fungsinya. Metode perancangan menggunakan design thinking method, meliputi tahapan proses desain, yaitu dimulai dari discovery atau collecting data, interpretation, design development, evaluation, di mana hasil akhir diwujudkan dengan gambar, presentasi, dan market dengan skala 1:50. Oke, sekian dari saya. Terima kasih yang sudah mau menonton dan belajar pada pembelajaran desain interior. Kita ketemu lagi ya di bab selanjutnya. Bye!